Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SGDB 4 akan mempresentasikan student project dari blok Behavior Changes and Disorders dengan topik kami yaitu distimia. Berikut adalah anggota SGDB 4 dengan fasilitator Dr. Iwayan Gede Sutadharma, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik, dan evaluator Dr. Niketut Putri Aryani, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan membahas mengenai bab 1 student project kami dengan topik distimia yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Namun, di sini saya akan mulai terlebih dahulu dari latar belakang. Distimia yang dalam DSM-5 diklasifikasikan sebagai Persistent Depressive Disorder atau PDD adalah gangguan depresi yang berkepanjangan, seringkali kronis, dan cenderung berfluktuasi tetapi memiliki gejala yang tidak seberat dengan depresi mayor. Untuk durasinya sendiri, distimia setidaknya 2 tahun pada orang dewasa dan 1 tahun pada anak-anak dan juga remaja. Terkait prevalensinya sendiri, distimia mencapai 4,6% hingga 6,4% pada populasi umum dan mencapai 36% pada populasi psikiatri. Nah, distimia seringkali tidak terdiagnosis karena gejalanya yang ringan dan sering bersamaan dengan gangguan yang lain. Distimia dapat menyebabkan kehilangan minat bertahap dalam aktivitas dan pandangan hidup yang pesimistik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian distimia? Apa perbedaan distimia dengan gangguan depresi mayor? Bagaimana kriteria diagnosis distimia? Bagaimana epidemiologi distimia? Apa faktor penyebab distimia? Bagaimana metode penilaian distimia? Bagaimana pengobatan distimia? Dan bagaimana prognosis distimia? Lalu adapun tujuan dari penulisan student project kali ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar distimia meliputi definisi, perbedaannya dengan gangguan depresi mayor, serta kriteria diagnosis distimia berdasarkan DSM-5 dan ICD-10 atau ICD-11. Lalu yang kedua, memahami aspek epidemiologis dan etiologis distimia. Lalu yang ketiga, membahas metode penilaian, pengobatan, dan prognosis distimia. Lalu adapun manfaatnya yaitu yang pertama, manfaat bagi penulis. Diharapkan penulisan student project ini dapat menambah literatur dan meningkatkan pemahaman penulis terkait pengertian distimia, perbedaan distimia dengan gangguan depresi mayor, kriteria diagnosis distimia, epidemiologi distimia, faktor penyebab distimia, metode penilaian distimia, pengobatan distimia, dan prognosis distimia. Lalu adapun manfaat bagi pembaca, yaitu diharapkan penulisan di student project ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang pengertian distimia, perbedaan distimia dengan gangguan depresi mayor, kriteria diagnosis distimia, epidemiologi distimia, faktor penyebab distimia, metode penilaian distimia, pengobatan distimia, dan prognosis distimia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Christopher Fitri saja dengan 3 digit terakhir 086. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari definisi distimia bagian 2.1 konsep dasar. Jadi distimia ini atau yang bisa disebut sebagai persistent depressive disorder atau PDD adalah bentuk depresi kronis dan persisten yang ditandai dengan gejala depresi tingkat rendah yang berlangsung lama. Gejala distimia meliputi suasana hati yang tertekan hampir sepanjang hari, lebih sering daripada tidak, disertai setidaknya 2 hal berikut, yaitu nafsu makan buruk atau makan berlebihan, insomnia atau hipersomnia, energi rendah atau kelelahan, harga mood rendah, konsentrasi buruk atau kesulitan beraktivitas, keputusasaan, dan juga perasaan yang berkaitan dengan putus asa. Nah, gejala ini harus bertahan setidaknya selama 2 tahun pada orang dewasa dan 1 tahun pada anak-anak atau remaja tanpa episode depresi berat atau mania yang terlihat selama 2 tahun pertama setelah timbulan penyakit. Penderita distimia seringkali mengalami suasana hati normal dalam waktu yang singkat yang dapat menutupi depresi yang mendasarinya. Hanya itu, hal ini menyulitkan pasien atau dokter untuk mengenal gangguan ini, terutama dalam situasi sosial di mana gejalanya mungkin kurang terlihat. Nah, penyakit penyerta yang umum termasuk depresi berat, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan somatoform, dan penyalahgunaan zat yang semakin mempersulit diagnosis dan pengobatan dari distimia. Baik, saya izin melanjutkan.
Distimia dan gangguan depresi mayor sering dianggap sebagai gangguan kesukaan mental yang sama dikarenakan gejala yang muncul memiliki banyak kesamaan. Namun kedua sangat berbeda dalam hal durasi dan juga intensitas gejalanya. Untuk distimia itu gejala depresi kronis dan tidak terlalu parah yang bertahan setidaknya selama 2 tahun. Dan gejala-gejala ini seringkali disertai dengan perasaan putus asa, energi rendah, perubahan pola makan atau berat badan, kesulitan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi atau mengambil keputusan. Meskipun gejala tidak separah gejala depresi berat, gejala ini dapat sangat mengganggu fungsi sehari-hari, hubungan antar pribadi, dan interaksi sosial. Di sisi lain, gejala gangguan depresi mayor lebih parah dan bersifat episodik, biasanya berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Seseorang harus memiliki setidaknya 5 gejala seperti suasana hati yang buruk atau kehilangan minat dalam aktivitas, perubahan berat badan yang nyata, insomnia atau hipersomnia, kelelahan, dan kesulitan fokus atau mengambil keputusan agar dapat didiagnosis dengan gangguan depresi mayor. Nah, gejala depresi mayor cenderung lebih parah dan mengganggu yang seringkali menyebabkan gangguan besar dalam hubungan dan fungsi sehari-hari. Mungkin sekian dapat saya jelaskan, silakan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kriteria diagnostik distimia menurut DSM-5. Yang pertama yaitu suasana hati tertekan hampir sepanjang hari selama minimal 2 tahun pada orang dewasa atau 1 tahun pada anak-anak dan remaja. Yang kedua, selama periode depresi, individu harus mengalami setidaknya 2 gejala seperti keputusasaan, energinya rendah, harga dirinya rendah, gangguan pola makan, insomnia atau hiperinsomnia, serta kesulitan berkonsentrasi atau mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu gejala ini harus berlangsung terus-menerus dengan tidak lebih dari 2 bulan tanpa gejala selama 2 tahun. Dan yang terakhir, gangguan ini harus menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial, pekerjaan, atau fungsi lainnya dan tidak disebabkan oleh kondisi medis atau penggunaan zat. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan kriteria diagnostik menurut ICD-10. Yang pertama, distimia diklasifikasikan sebagai F34.1 merupakan gangguan suasana hati depresi kronis tingkat rendah yang berlangsung setidaknya 2 tahun. Selanjutnya, gejalanya mencakup perasaan sedih atau suasana hati yang buruk, kehilangan minat, kelelahan, gangguan tidur, konsentrasi yang buruk, rendahnya rasa percaya diri, serta perubahan nafsu makan. Dan yang ketiga, gejala ini muncul hampir setiap hari sepanjang waktu secara signifikan mengganggu fungsi harian, hubungan, dan juga kualitas hidupnya. Kemudian yang terakhir, meskipun penyebab pastinya tidak diketahui, distimia kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor genetik, biologis, dan juga lingkungan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah epidemiologi distimia atau persistent depressive disorder. Menurut buku DSM-5 Text Revision, prevalensi distimia selama 12 bulan sekitar 0,5%. Kemudian penelitian yang dilakukan di Zurich sekitar 3.270 populasi menyebutkan bahwa prevalensi PDD dengan episode depresi mayor yang terus-menerus sekitar 15,2%, 3,3% dengan distimia, dan 28,2% dengan gangguan depresi mayor. Kemudian faktor risiko yang mempengaruhi prevalensi distimia ada gen, masa kecil, hubungan yang tidak menyenangkan dengan anggota keluarga, low income status, harga diri yang buruk, kemampuan akademik yang buruk, sakit secara fisik, menggunakan obat-obatan terlarang, dan kurangnya kemampuan untuk beradaptasi, serta gender. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan lebih berisiko terkena distimia atau persistent depressive disorder disebabkan karena dulu lebih sering mengalami depresi pada saat masa remaja. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Vivian Kusumawardani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab distimia. Faktor penyebab distimia ini ada 3, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial dan lingkungan. Untuk faktor biologis, ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan neurotransmitter seperti norepinefrin dan serotonin. Lalu ada perubahan hormon pada wanita, yaitu ketika kehamilan atau menopause, dan juga penyakit fisik kronik. Lalu untuk faktor psikologisnya, itu bisa dikarenakan adanya pola pikir negatif, rendahnya rasa percaya diri, dan kecenderungan merenung tanpa mencari solusi, membuat individu lebih rentan terhadap depresi. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor sosial dan lingkungan. Ini bisa dikarenakan karena adanya peristiwa traumatis seperti kehilangan, kegagalan, atau tekanan sosial yang tinggi. Ini juga dapat memicu atau memperburuk distimia. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penilaian dan diagnosis distimia. Yang pertama, the structure clinical interview for DSM-5 atau SCID-5.
yang merupakan alat wawancara semi terstruktur yang digunakan untuk menegakkan diagnosis utama berdasarkan DSM-5. Peserta wawancara bisa berupa pasien psikiatri atau pasien medis umum. Pada setiap diagnosis, gejala-gejala dikategorikan sebagai ada, di bawah ambang batas, atau tidak ada. Distimia terjadi apabila adanya suasana hati tertekan yang berlangsung hampir setiap hari selama lebih dari 2 tahun, tanpa adanya episode depresi mayor atau gangguan psikotik. Yang kedua yaitu terdapat Mini International Neuropsychiatric Interview atau MINI, yang merupakan wawancara klinis terstruktur yang singkat, dirancang untuk menghasilkan diagnosis psikiatri yang tepat berdasarkan DSM-4 atau ICD-10. Alat ini terdiri dari modul yang mencakup 17 diagnosis psikiatri. Setiap pertanyaan dirancang untuk dijawab dengan iya atau tidak. Jika pasien menjawab iya untuk suasana hati yang depresi lebih dari 2 tahun dan iya untuk 2 atau lebih gejala tambahan tanpa episode depresi mayor atau gangguan psikotik, hasil MINI akan menunjukkan diagnosis positif untuk distimia. Yang ketiga yaitu terdapat Cornell Dysthymia Rating Scale atau CDRS yang merupakan skala yang dirancang khusus untuk mengevaluasi frekuensi serta tingkat keparahan gejala distimia dalam seminggu terakhir. CDRS terdiri dari 20 item. Setiap item digambarkan dengan penjelasan atau ilustrasi dan dinilai dengan skala dari 0 yang merupakan tanpa gejala hingga 4 yang merupakan gejala berat. Sebanyak 11 item diukur berdasarkan frekuensi kemunculannya, 5 item berdasarkan tingkat keparahannya, dan 4 item dinilai berdasarkan kombinasi frekuensi serta tingkat keparahan. Interpretasi skornya yaitu distimia ringan yang memiliki skor 0-20, kemudian distimia sedang yaitu skornya 21-59, dan distimia berat yaitu skornya lebih dari 60. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum memperkenalkan, saya Balona dengan NIM 034, izin untuk melanjutkan pada bagian metode, diagnosis, dan tantangan. Berdasarkan DSM-5-TR, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu pasien mengalami distimia atau PDD, Persistent Depressive Disorder. Yang pertama itu ada gangguan depresi mayor atau MDD. Yang kedua itu ada gangguan depresi spesifik lainnya. Yang ketiga ada gangguan bipolar 1 dan 2. Yang keempat ada siklotimia. Yang kelima ada gangguan psikotik. Yang keenam ada gangguan depresi atau bipolar karena kondisi medis. Yang ketujuh ada gangguan depresi atau bipolar yang disebabkan oleh zat atau obat. Dan yang terakhir ada gangguan kepribadian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengobatan dan manajemen distimia. Pengobatan yang dapat dilakukan pada pasien distimia adalah dengan menggunakan terapi farmakologi dan juga melakukan psikoterapi. Salah satu terapi farmakologis yang dapat diberikan adalah pemberian antidepresan seperti TCA, yaitu tricyclic antidepressants, kemudian SSRI, yaitu selective serotonin reuptake inhibitors, dan juga MAOI atau monoamin oksidasi inhibitors. Selain antidepresan, beberapa obat tambahan lain juga dapat diberikan seperti neuroleptik, triptofan, benzodiazepin atau obat ansiolitik lainnya, litium, dan juga stimulan. Kemudian, meskipun beberapa obat tersebut memiliki respon klinis yang mirip, akan tetapi efek yang ditimbulkan dari masing-masing obat mungkin berbeda. Selain itu, pemberian beberapa obat sekaligus juga dapat meningkatkan kemungkinan adanya interaksi antar obat. Oleh karena itu, setiap terapi farmakologi yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh masing-masing pasien. Selain terapi farmakologi, terapi psikologis juga sangat disarankan sebagai salah satu pengobatan distimia. Beberapa psikoterapi yang dapat diberikan meliputi terapi kognitif, psikoterapi suportif, dan terapi interpersonal. Terapi ini bertujuan untuk dapat melatih daya pikir dan perilaku pasien yang akan membuat mereka lebih siap saat harus menghadapi situasi sulit dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Geda Gus Ramadiputra dengan 3 digit NIM terakhir 236. Selanjutnya saya akan membahas prognosis distimia. Distimia, meskipun tidak seberat gangguan depresi mayor, memiliki dampak signifikan pada kualitas hidup dan kesehatan. Walaupun tidak secara langsung meningkatkan angka kematian, distimia dapat berkontribusi pada kematian melalui komorbiditas dan gaya hidup yang kurang sehat. Gangguan suasana hati seperti distimia ini sering dikaitkan dengan peningkatan kematian akibat faktor alamiah dan juga non-alamiah, termasuk risiko bunuh diri. Kondisi komorbid seperti kecemasan, gangguan bipolar, atau autisme dapat memperburuk prognosis distimia, meningkatkan kemungkinan kematian akibat penyebab alamiah maupun kecelakaan. Selain itu, faktor sosiodemografi seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan hasil prognosis.
Tingkat kematian yang lebih tinggi ditemukan di antara pria dan individu muda dengan gangguan suasana hati. Peningkatan akses ke layanan kesehatan mental serta pengobatan yang tepat dapat memperbaiki hasil pengobatan distimia, meskipun seringkali membutuhkan manajemen jangka panjang karena sifatnya yang persisten. Sekian. Om Swastiastu, perkenalkan saya Maria Juvita Salana Susatyo EO dengan 3 digit NIM terakhir 189. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk menyimpulkan hasil dari student project kami, yaitu distimia. Distimia atau lebih dikenal dengan PDD atau Persistent Depressive Disorder merupakan gangguan depresi kronis yang ditandai dengan depresi tingkat rendah yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun pada orang dewasa atau 1 tahun pada anak-anak. Gangguan ini seringkali sulit dideteksi karena pasien dapat menutupi depresi yang didasarinya. Epidemiologi secara global menunjukkan bahwa prevalensi dari distimia rendah. Berdasarkan National Comorbidity Survey Replication atau NCSR, 1,5 dari populasi orang dewasa di Amerika Serikat mengalami gangguan distimia. Tetapi hal ini diperumit dengan keadaan pasien yang dapat menutupi gangguan depresi mereka. Faktor-faktor penyebab dari distimia sendiri meliputi faktor biologis, psikologis seperti tekanan pada diri sendiri yang menyebabkan pemikiran irasional dan faktor sosial lingkungan. Distimia dapat ditangani dengan melakukan kombinasi terapi farmakologi dan psikoterapi. Terapi farmakologi yang membantu dengan memberikan antidepresan seperti SSRI. Sementara itu, psikoterapi dapat dilakukan dengan cara terapi kognitif, psikoterapi suportif, dan terapi interpersonal. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Yustia Marifatil Azizah dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya izin memaparkan untuk bagian saran dari student project SGDB 4. Jadi dalam meningkatkan penelitian lebih lanjut terkait distimia, penulis menyarankan untuk memperdalam penelitian-penelitian terbaru terkait dengan distimia. Selain itu, penelitian juga dapat menggabungkan aspek klinis yang lebih mendetail, seperti penerapan terapi yang merinci pada pasien terdiagnosis distimia. Terakhir, prognosis juga dapat lebih ditekankan dengan menambahkan komorbiditas dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gangguan ini dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi student project dari SGDB 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan terima kasih.